pada pagi cerah ini. Ya, sudah siap ya untuk belajar? Siap, Bu. Ya. Ini siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk Hadir semua, Bu. Lah, berarti kita sehat semuanya. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu untuk berayu ketua kelasnya, Kak Mumu, dipimpin teman-temannya. Iya, Bu. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Kemarin sudah Ibu sampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu tentang listrik statis. Kemarin juga sudah Ibu suruh baca literatur atau bahan yang akan Ibu sampaikan tentang listrik statis. Sudah dibaca ya? Sudah dibaca? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Saya ngantuk. Sudah habis nonton ngantuk, Bu. Jadi langsung tidur. Oh ya. Listrik statis seperti biasanya fenomena alam yang kita lihat, misalkan pada keadaan hari ini yaitu mendung biasanya akan terjadi apa biasanya kalau mendung? Hujan. Hujan, Bu. Ya, biasanya hujan dilanjutkan dengan, kalau mendung dilanjutkan dengan hujan biasanya. Dari hujan kita bisa melihat fenomena alam ya. Biasanya kalau hujan itu ada apa yuk? Biasanya kita lihat petir, Bu, petir. Wah, petir, apalagi geluduk ya, Gemuruh, Bu. Gemuruh ya, Geluduk. Guru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari listrik statis, gejala alam sehari-hari yang kita lihat. Baiklah, biar lebih paham ya, Ibu berikan ada bahan yang akan Ibu sampaikan, yaitu LKPD-nya sudah ya, sudah dilihat. Nih Ibu tampilkan lagi ya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ini materi kita pada hari ini yaitu tentang listrik statis. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu kita nantinya bisa menjelaskan ya semuanya tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya, KD 3.4, kemudian kelistrikan pada sistem saraf pada hewan dan yang mengandung listrik. Kemudian kita bisa menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh dari salah satu contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa kita lihat di sini ya. Ini ada contoh percobaan, masih ingat enggak? Percobaan waktu di SD contoh listrik statis. Misalkan penggaris digosok-gosok ke rambut, yang awalnya tadi tidak bisa menarik serpian kertas ya, Bu. akan tertarik. Nah, ini adalah gejala atau dari listrik statis. Ini ada contoh lagi nih. Nah, ya, balon contohnya. Kemudian ada lagi contoh alami ya. Nah, tadi pada peristiwa hujan ya. Hujan terjadi petir di sini ya. Nah, itu adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebelum kita membahas ini, kok bisa sih suatu benda bisa menarik benda lain? Berarti ada apa ya? Nah, kita lihat di sini ya. Awal mulanya suatu benda itu ya, sebelum mempelajari ini kita harus tahu dulu model atom ya. Atom itu pada pelajaran sebelumnya ya, atom itu merupakan apa? Bagian terkecil dari materi, Bu. Dari materi, Bu. Dari suatu materi ya. Itu awal mulanya. Semakin lama ilmu pengetahuan semakin berkembang sehingga nantinya akan berkembang lagi model atomnya. Kemudian di sini atom itu terdiri dari proton dan
Netron. Netron itu ya. Neutron. Ada yang bisa? Proton itu muatan apa? Positif, Bu. Positif. Saya Bu. Kalau netron? Neutron, Bu. Netral. Neutron, Bu. Netral. Elektron Bu yang negatif Bu. Dimana kalau netron ini apa? Muatan positifnya sama banyak dengan muatan negatifnya, atau bendanya tadi tidak bisa dia menarik benda lain karena dia sifatnya netral ya. Netral. Itu. Ini ada contoh lagi muatan atom yang sejenis. Nah, di sini ada 2 jenis muatan listrik, yaitu ada muatan positif dan negatif. Ini orbitnya. Ini nukleus atau inti atom ya, yang terdiri muatan positif dan netral. Sedangkan itu dikelilingi oleh elektron ya. Elektron. Ya. Kemudian lagi nih muatan suatu atom ini sudah dibaca ya literasinya yang kemarin. Ya. Sudah, ini Ibu lanjut. Jadi dari sini kita nantinya akan melakukan percobaan yang LKPD-nya sudah Ibu kasih ya kemarin ya. Nah, di mana LKPD-nya? Di sini Ada Bu, di bawah ini. kita akan melakukan percobaan ya, percobaan untuk membuat ya, memberi muatan pada benda ya. Ini contohnya misalkan ebonit dengan wolf ya. Nah, awalnya masing-masing tidak memiliki muatan ya. Kemudian gimana dia bisa memiliki muatan? Bagaimana caranya? Ya, kemarin sudah ada di materi sebelumnya yang harus kamu baca. Contoh lain. Nih ya, contoh lain. Jadi dari sini yang literasi yang telah kamu baca yang kemudian yang akan kita baca itu LKPD yang akan kita buat ya. Untuk sebelum mengisinya Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 2 aja sebangku ya, biar enggak berjauhan ya. Yang satu bangku. Apa yang akan kalian kerjakan di sini? Nah, kita lihat. Kemarin sudah ada, kemudian apa saja sih alat dan bahannya? Ini nanti kamu isi di LKPD-nya ya. Di sini alat dan bahan dan langkah-langkahnya apa. Sudah jelas ya? Nah, Sudah kemudian Bu. ada tabel pengamatan. Tabel pengamatannya nih yang sudah Ibu buat, kemudian kamu jawab pertanyaannya dan beri kesimpulan apa yang telah kita dapat dari percobaan ini tadi. Nah, untuk sebelumnya ayo dikerjakan dulu, Ibu kasih waktu 20 menit ya, cukup ya. Iya Bu. Oh, cukup. Ya. Sudah selesai, Bu. Sudah ya. Ya, baiklah. Dari hasil percobaan tadi, coba kalian presentasikan dulu ke depan. Sebagian aja ya, karena waktu kita nanti tidak cukup. Ayo Mbak Nur, presentasikan dulu hasil dari pengamatan hasil dari percobaannya. Alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah percobaannya, kemudian hasilnya tadi apa. Ya, sudah Bu. Ya. Dari sini untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Bu, tanya Bu. Ya. Bu, kalau tangannya basah boleh nggak punya pegang kabel? Air itu menghantar listrik ya. Jadi kalau tangannya basah berarti elektronnya bisa mengalir. Sehingga kita dapat tersentrum karena dapat menghantar listrik.
iya, yang lain ada yang tanya kok. Ibu yang jawab, Ibu lupa ya. Ayo, ada pertanyaan lain, ayo untuk ditanyakan kepada kelompok yang lagi presentasi. Sudah ya? Ya Bu, sudah. Ya. Gak ada Bu. Yang lain ada lagi, kelompok yang lain ayo maju lagi, gantian. Saya aja Bu, kelompok saya. Iya. Ayo. Bu, suaranya nggak dengar. Suaranya Risa pelan, Bu. Risa, Ini udah gede kok. makin lagi Risa, volumenya tuh temennya nggak kedengeran tuh. Nah, udah Bu. Ayo. Sudah sarapan kan? Sudah dong. Ya. Sudah jelas? Ayo, ada yang mau dipertanyakan lagi untuk kelompok Risa? Ya Mbak Risa, yang Boleh. berpindah itu siapa? Elektron, proton, atau neutron ya? Elektron yang bergerak. Benar nggak Bu ya? Benar Bu ya kelompok kami? Ya, karena elektron kan berada di kulitnya, di atom. Jadi bisa mengalir. Kalau kelebihan elektronnya berarti kelebihan muatan negatifnya berarti dia bermuatan negatif atau elektronnya berlebih ya. Kalau elektronnya berlebih berarti bermuatan negatif. Kalau elektronnya berkurang berarti muatannya apa? Positif karena elektron itu muatannya negatif. Ayo ada lagi? Saya Bu, Ya. atom itu bisa dilihat nggak Bu? Atom. Saya bisa jawab. Ya, silakan Risa. Kalau menurut saya, atom itu nggak bisa dilihat. Benar nggak Bu? Bisa ya Bu? Atom itu kayak kacang atom ya. Bu mau menanggapi Bu. Atom Iya. itu bisa dilihat Bu, tetapi menggunakan mikroskop elektron Bu. Tapi kan kita nggak Oh. ada Ratna mikroskop elektronnya. Gimana mau lihat? Tapi kan bisa. Ingat nggak pada Saya percobaan bisa lempeng lihat tembaga atom. itu? Kacang atom itu kan atom. Yang jelas bisa dilihat pakai alat ya Bu ya. Iya. Tapi bisa dilihat, tapi pakai alat, harus pakai alat. Kalau pakai Pernah- teropong nggak bisa ya Pernah teman-teman? mendengar ini nggak percobaan atau apa sinar katoda yang disinari pada lempeng emas itu? Kan ada itu yang awal mula terbentuknya awal mula elektron, sejarah elektron itu kan ada dari situ ya, perkembangan elektron, perkembangan atom. Gimana itu Bu? Saya Itu belum tuh pernah yang- lihat itu. Iya, waktu Bu, kita praktek Bu. sejarah atom ya, sejarah atom pada percobaan lempeng tembaga sinar katoda yang ditembakkan ke lempeng emas itu kan ada sinarnya diluruskan, ada dibelokkan sehingga yang diluruskan mengandung bermuatan positif itu. Nanti kita dibaca lagi ya. Di YouTube ada Iya, nggak Bu? Di YouTube ada, mungkin ada ya, karena semuanya itu kalau zaman sekarang untuk mencari informasi itu lebih enak ya. Tinggal tulis, klik keluar jawabannya ya enggak? Iya Ya, Bu. Bu. Lebih mudah, Jadi- lebih cepat Bu daripada Iya, Bu, cari-cari tapi buku. nggak punya kuota Bu. Oh iya, pergi ke ini aja ke sekolah di situ kan minta ada wifi-nya kita ya. Ini masih dengan saya aja, saya banyak kuota. Oh iya, nanti di tethering ya. Oke. Ya. Baik ya, sudah ya. Sudah dilengkapi LKPD-nya, waktu kita sudah selesai. Ayo dikumpul kembali. Jadi dari sudah dikumpul, sudah selesai semua? Sudah ya. Sudah Bu, sudah. Dari hasil percobaan kita tadi, ya apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini?
Saya bisa nyimpulin. Ya, Yang silakan. pertama, listrik itu ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada proses hujan gitu. Terus yang kedua, adanya elektron, jadi makanya aliran listrik bisa ada. Itu Bu, benar nggak Bu? Ya, kita lihat dari yang peristiwa yang kita lakukan ini ya, yang tadi yang kita lakukan, bahwa jika kita bisa membuat suatu benda memiliki muatan dengan apa tadi? Dengan cara apa? Kita menggosoknya ya nggak tadi? Lihat lagi di LKPD-nya. Di teori yang Ya, dengan menggosok Bu. dengan cara menggosok. Iya. Kemudian nih contohnya tadi ya. Itu. Nah, baiklah dari sini mungkin waktunya sudah habis ya. Bu, habis waktunya. Ya. Waktu kita sudah habis. Untuk pertemuan besok kita akan lanjut ke muatan listrik ya, pengaruh gaya antar muatan ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang muatan listrik. Antara muatan satu dengan yang lainnya itu akan menimbulkan suatu gaya listrik. Itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk hari ini sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kayak ini semangat semua ini